Dari Jalan MS Haji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Star Lovers. Hey, apa kabar? Hari Jumat sekarang ya, Iwan Gesti temani untuk edisi hari ini 9 Februari 2024 di Star Community ya. Kita bakalan ngebahas tema-tema yang menarik seputar Yogyakarta. Dan malam hari ini kita akan berbicara soal yang namanya pelestarian budaya nih. Wih, kenapa? Ini kalau berbicara soal di tengah arus globalisasi dan juga modernisasi yang semakin pesat nih Star Lovers, pelestarian budaya di Yogyakarta ini menjadi sebuah tantangan penting untuk diatasi. Yes, generasi sekarang nih punya peran kunci yang penting dalam menjaga dan juga memperkaya warisan budaya agar tetap hidup dan juga relevan di masa yang akan datang. Terus mengapa nih pelestarian budaya itu penting? Yes, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Upcycle yang sudah hadir juga di kesempatan malam hari ini. Di tengah-tengah kita akan bahas terkait dengan pelestarian budaya lokal dan juga revitalisasi kampung Cokro Kusuman. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Nuswantoro. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar? Sehat selalu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Nuswantoro ini merupakan jurnalis media lingkungan Mongabay Indonesia. Betul. Di sampingnya Bapak Nuswantoro ada Bapak Daru. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Alhamdulillah sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Daru merupakan pegiat kampung di Cokro Kusuman. Iya. Yang terakhir ada Bapak Yuniarto. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Ini dari suaranya udah kelihatan kalau Bapak ini seniman gitu ya. Oke, Pak Yuniarto adalah seniman ya. Buat ini Star Lovers yang di kesempatan malam hari ini bergabung boleh banget menanyakan terkait dengan tema kita pelestarian budaya lokal dan juga revitalisasi kampung Cokro Kusuman. WhatsApp di 0818621013, streaming www.jogjasimus.com dan juga harian jogja.com, jogjasimus.com ya. Yang di kesempatan malam hari ini kalau berbicara soal yang namanya budaya, pelestarian budaya lokal, ini kok kayaknya generasi muda tuh harus bener-bener mulai atau start dari sekarang ya. Sebenarnya nggak sekarang juga, harusnya dari kemarin-kemarin kayak gitu. Betul. Kita ke Bapak Nuswantoro dulu terkait dengan jurnalis media lingkungan Mongabay Indonesia. Bapak, kalau berbicara soal yang namanya pelestarian budaya di Yogyakarta dulu nih, kenapa sih sebenarnya pelestarian budaya itu penting untuk diajarkan kepada generasi muda atau generasi Z yang sekarang? Mau silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Mas Iwan. Jadi kebetulan sekali Kampung Cokro Kusuman ini terletak di satu titik di mana dia seperti mengapit sumbu filosofis Jogja yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan banyak warga. Karena dengan posisi yang strategis ini kami merasa seharusnya kami bisa ikut terlibat atau kemudian aktif mendukung apa yang disebut sebagai sumber filosofis ini. Dan salah satu yang ingin coba kami mulai adalah justru lewat penanganan sampah. Kebetulan juga Jogja persoalan sampah ini menjadi hangat dibicarakan, menjadi topik perbincangan di kalangan masyarakat juga, dan sampai sekarang itu pun masih menjadi persoalan karena kita ketahui kalau misalnya kita jalan-jalan di sekeliling kota Yogyakarta, kita masih bisa menemukan banyak tumpukan-tumpukan sampah di pinggir jalan karena sampah itu tidak bisa tertampung di tempat pembuangan akhir. Dari sana rupanya persoalan sampah yang dihadapi oleh kota ini juga sebenarnya menjadi persoalan bangsa secara dalam lingkup yang lebih besar. Dan kita tahu juga bahwa Indonesia ini dalam persoalan sampah plastik itu kita menjadi produsen kedua terbesar di dunia setelah Cina. Tapi harus diingat bahwa Cina itu penduduknya lebih banyak daripada Indonesia, sehingga kalau dikalkulasi dari hitungan per orang atau per kapitanya itu kita sebenarnya boleh jadi lebih banyak menghasilkan sampah plastik. Dan persoalan sampah plastik ini sendiri di kampung kami di Cokro Kusuman juga menjadi persoalan. Dan kami berusaha untuk menangani itu dengan cara antara lain dengan melakukan Upcycle yang mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Yuniarto lebih jauh. Dan dari sana kemudian ada semacam gerakan untuk memulai atau membesarkan inisiatif baik ini menjadi lebih punya gaung yang lebih besar, mungkin dengan cara mengembangkan budaya yang sebenarnya sudah ada, dihidupkan lagi, dan itu bisa menjadi satu
gerakan yang menghidupkan kampung secara lebih luas. Ada beberapa rencana yang sedang coba kita godok, misalnya ada kampung Pitutur, kemudian atau mewujudkan kampung Cokrosuman menjadi kampung Pitutur. Kemudian ada lagi yang juga sedang digodok adalah pasar Tugu ya Mas Yunarto ya, yang itu juga mudah-mudahan dengan dukungan beberapa pihak itu bisa diwujudkan. Kira-kira itu Mas Iwan. Baik, artinya bahwa untuk pelestarian budaya di sini korelasinya adalah bahwa mewujudkan kampung Cokrokusuman itu yang dulunya budayanya sudah tidak bisa terdengar lagi, sekarang dinaikkan lagi seperti itu. Betul. Oke, baik. Ini kalau berbicara soal tadi sempat Mas Nuswantoro atau Bapak Nuswantoro mengatakan terkait dengan upcycle kayak gitu ya. Nah, untuk upcycle sendiri kan tadi juga nyinggung soal sampah juga nih. Nah, ini siapa yang mau menjelaskan? Bapak Yunarto, monggo silakan. Dari upcycle itu sendiri, kita tuh awalnya kan cuma nongkrong teman. Nah, nongkrong, ayolah apa yang bisa kita buat untuk apa ya, untuk biar dedikasi untuk kampung kita itu ada gitu loh, bukan cuma nongkrong aja. Terus letak permasalahan utama kan di sampah itu kan di Jogja sekarang itu kan udah itu loh Mas, tak terkendali itu loh, terutama sampah plastik Mas. Terus kami ini kebetulan waktu itu ada kompetisi, terus kita mengikuti kompetisi, kebetulan juga kita menjadi juara. Oke. Awalnya memang dari ikut kompetisi dulu. Awalnya gitu ya? dari kompetisi tersebut, yang kemudian itu membangkitkan kita kembali untuk mengolah upcycle itu, untuk dijadikan upcycle, untuk dijadikan barang yang mempunyai nilai tambah, nilai lebih. Dari situ kita mulai ada ide-ide seperti pembuatan patung-patung, atau untuk di tempat kami kan ada yang namanya Taman Robin. Nah, itu kita mau menghias itu. Di sana kan di pinggir Sungai Code. Nah, itu menginspirasi kita untuk membuat ikan-ikan yang terdampak limbah itu loh Mas, yang nggak jauh dari tema itu. Oke, baik. Dari Mas atau Pak Daru mungkin ada tambahan? Iya, kita bikin karya kemarin itu kan tidak lepas dari dukungan Bapak RW, dari dukungan teman-teman yang lain yang pemuda dan lain-lain itu. Kita diberikan kesempatan untuk membuat sebuah karya apa aja yang dari sampah gitu kan. Akhirnya kita putuskan dari plastik, dari tutup botol plastik itu sehingga menjadi sebuah karya seni yang bentuknya itu ikan Mas. Ikan itu besar, terus monster. Ya, bentuknya monster, itu istilahnya monster yang mengerikan, itu yang mencirikan sampah itu sangat membahayakan gitu kan. Nah, itu bagaimana dibikin sebuah karya itu ternyata jadi dan akhirnya menang. Nah, itu terlepas setelah itu kita muncul ide-ide gimana kalau misalnya ikan-ikan itu kita bikin kalau kita kumpulkan sampah banyak, terus kita bikin ikan itu banyak. Jadi sepanjang jalan masuk kampung itu dibikin ikan masuk, nanti ujungnya di sungai Taman Robin itu, karena di sebelah timur sana kan ada Taman Robin. Jadi kalau dihias masuk, wisatawan yang sekarang itu sudah banyak di sini yang menginap di hotel itu, kalau misalnya itu sekedar mencari sesuatu di warung itu ada sesuatu yang menarik, bisa masuk ke sana, sana lagi, mana sih ini ujungnya, sana ya, sampai di Taman Robin itu. Nah, selama ini yang terjadi banyak juga itu wisatawan yang masuk ke dalam kampung itu tapi kok kurang menarik, misalnya gelap situasinya, dia mau jalan kok jauh, nah itu kurang menarik buat mereka. Akhirnya kita wisatawan tuh balik lagi, keluar lagi cari di lain lagi, yaitu
alangkah baiknya kalau bisa dimanfaatkan di kampung tersebut dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga di wilayah kampung Cokrokusuman gitu Mas. Jadi untuk prosesnya sendiri itu berapa lama? Terus juga ini yang penting nih kalau kita berbicara soal yang namanya upcycle. Kalau dalam tadi sebelum saya dapat tema untuk malam hari ini kan upcycle apa sih? Taunya kan recycle ya. Recycle sama upcycle apa sama atau beda kayak gitu. Ini sama atau beda sih? Untuk upcycle itu beda Mas. Kalau recycle kan memang kita mendaur ulang. Kalau ini barang itu kita ubah, bukannya kita lebur terus diganti bentuk apa, tapi enggak, kita tetap memanfaatkan bentuk itu menjadi barang yang lebih artistik gitu loh Mas. Oke, model dirangkai kayak gitu. Dirangkai, ya bahkan kita potong juga, kita lem, kita cat sedikit-sedikit untuk finishing, begitu. Jadi kalau boleh menambahkan Mas Iwan, jadi kan ada 3 model dalam pengelolaan terkait sampah itu. Satu upcycle, kemudian recycle, kemudian downcycle. Upcycle itu mendaur naik, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia daur naik. Artinya kita sama sekali kita tidak mengubah barang, tidak menghancurkan barang atau sampah itu, tapi kita mengubahnya, mengkreasikannya menjadi barang yang punya nilai lebih tinggi, punya nilai fungsi baru yang lebih baik, kemudian nilai artistik yang lebih baik. Kalau recycle atau daur ulang itu artinya kita sampah itu kita ubah lagi menjadi bentuk aslinya. Jadi misalnya botol plastik kita ubah menjadi biji plastik kembali. Kalau misalnya sampah logam kita ubah lagi menjadi logam dalam bentuk raw materialnya lagi, gitu ya? Masih mentah lagi untuk kemudian dijadikan produk yang lain. Betul. Kalau yang downcycle itu sama hampir seperti recycle, tapi nanti pemanfaatannya atau bentuk barang yang diubah itu lebih rendah lagi. Misalnya kertas kertas kardus misalnya kita ubah lagi menjadi raw material sebagai kertas, tapi kemudian diubah menjadi misalnya tisu toilet, itu recycle. Kira-kira begitu secara teorinya. Oke, kalau dari kampung Cokrokusuman sendiri, kenapa metode upcycle itu dipilih dari awal kayak gitu? Monggo silakan. Iya, karena tentu saja kalau kita untuk yang recycle dan downcycle itu harus ada peralatan yang kita butuhkan. Misalnya untuk memproses sampah plastik itu menjadi biji plastik, kita pasti harus punya mesin pencacah atau mesin pemanas untuk mengubah plastik menjadi lumer. Itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan dengan upcycle kita merasa lebih mampu untuk bisa mengubah sampah itu menjadi lebih bernilai, karena yang ditekankan pada upcycle adalah kreativitas, kemudian daya olah imajinasi, kira-kira begitu. Dan kebetulan sekali di kampung kami juga ada beberapa talent yang bisa mengkreasikan sampah itu menjadi lebih artistik. Salah satunya adalah Mas Yuniarto ini. Emang ada senimannya di kampung. Iya, ada senimannya. Baik, dari Yuniarto mungkin ada tambahan, monggo silakan. Terkait gagasan yang ikan monster itu. Terkait gagasan ikan monster itu, kemarin kita tema evolusi ya. Evolusi. Okay. Kita beri judul evolusi ya. Kita beri judul evolusi karena kita itu prihatin dengan keadaan kondisi sekarang teman. Banyak limbah-limbah masuk sungai, yang tadinya ikan itu bisa dimakan, bisa dimanfaatkan, bisa dilihat indah, tapi setelah kita kena dampak itu seolah-olah menjadi menakutkan gitu loh Mas. Ya visualnya itu tadi kita bikin ikan monster itu tadi. Ikan berbentuk monster. Ya, gitu, ya. Ikannya tuh ya sangar gitu. Kalau berbicara soal visualisasi mungkin bisa menggambarkan gitu ya, kedahsyatan bahwa dari manusia juga ke manusia, dari manusia yang tidak baik, akibatnya juga ke manusia yang lainnya juga. Kalau dari Mas Daru nih terkait dengan ide yang pertama ingin buat upcycle dari limbah plastik jadi sesuatu yang memang bisa dilombakan kayak gitu. Nah, ini respon dari masyarakat bagaimana?
respon dari masyarakat cukup bagus ya Mas. Jadi mereka banyak yang membantu di sampah-sampah itu sendiri. Misalnya mainan-mainan yang tidak terpakai gitu kan, dari anaknya yang tidak terpakai, ini lah itu kita mainannya bentuknya asli tersebut. Jadi asli, banyak mainan yang rusak-rusak, terus dari botol-botol yang nggak dipakai itu ya kita rangkai, kita bikin sesuatu yang hanya jadi. Mereka juga, loh kok ternyata jadi bagus juga ya loh. Terus kita diskusi juga dengan berbagai perangkat kampung juga di situ. Akhirnya kita berikan itu gambaran besok itu seperti ini. Akhirnya mereka juga mendukung dan sangat mendukung dan ingin segera itu segera direalisasikan. Iya. Jadi artinya bahwa seluruh warga ikut berperan aktif. Betul. Ibu-ibu sama juga ibu-ibu, pemuda-pemuda. Baik, untuk kayak limbah plastik yang digunakan berarti tidak terbatas ya, nggak hanya botol minum aja, tapi semua produk limbah itu dipakai. Iya. Betul. Oke. Waktu pembuatan evolusi monster ikan itu kita bahkan memakai mainan, diantaranya mainan anak-anak, kemudian galon minum itu, botol minuman, sendok plastik, tas kresek itu, tas plastik, tutup botol, macam-macam lah. Kemudian sedotan itu kita juga pakai. Dan kalau boleh sedikit menjelaskan soal karya instalasi evolusi itu, kita bikin besar Mas, sekitar 2 meter ya, 2,5 meter mungkin, satu meja ini. Dan ya dari penilaian dari tim juri sendiri yang mereka punya pengalaman cukup panjang tentang upcycle, sangat mengapresiasi karya kami. Itu prosesnya berapa lama dalam proses pengumpulan bahan, pengerjaan sampai dengan emang benar-benar di show ke juri dan akhirnya menang? 2 minggu. Kalau pengumpulan bahan sih kita kan disupport masyarakat, itu lebih cepat Mas. Tapi untuk pengerjaan yang agak lama itu ya sekitar 2 mingguan. Pengerjaan 2 minggu ya? 2 mingguan. Pengerjaan 2 minggu. Itu juga yang proses pengerjaan ini semua elemen masyarakat atau ada hanya beberapa orang yang terlibat? Misalnya ada satu kelompok yang ditunjuk untuk mengerjakan, termasuk Bapak seniman yang ada di sana kayak gitu. Iya. Kalau pengerjaan itu semua ikut Mas. Dari pencarian bahan, proses pengerjaan itu support semua Mas. Jadi kita nggak terlalu repot lah, istilahnya gitu. Oke, jadi memang semua udah bagi tugas gitu ya. Iya. Jadi pada saat pengerjaan itu awalnya kita punya ide itu, kita mengerjakan kan pengerjaannya di depan pos ronda itu mengerjakan, terus ada warga lewat, wah ikut bantu ini ya, jadi semua terlibat itu. Oke, awalnya dari situ. Iya. Tapi untuk ide gagasan untuk membuat ikan monster itu memang udah disonding kepada masyarakat, atau ketika ada kelompok tertentu aja yang membuat, akhirnya ketika lewat melihat ikut join juga, atau bagaimana? Awalnya kita bikin dulu Mas, kita bikin diskusi ya, terus kita bikin, terus warga juga akhirnya udah bikin ini ya, jadi ikut. Setelah bentuk itu mulai jadi, kita mulai ikut. Kita tuh menentukan temanya, kita sket, terus apa yang kita perlukan, baru kita mulai mengerjakan seperti itu. Dari semua peserta yang ada gitu kan, termasuk dari Kampung Cokro sendiri, lawannya itu temanya hampir sama juga, upcycle juga, atau ada tema yang berbeda juga? Temanya berbeda, ada yang berbeda ya Mas. Ya, ada yang masuk tema, ada yang tidak, seperti itu. Ada yang upcycle, ada yang di luar upcycle juga ada. Berkutat soal sampah semuanya. Iya, berkutat sampah. Ada nggak sih tantangan dari aktivitas kemarin itu? Ada. Kalau untuk tantangan waktu ya jelas ya, kita dari pagi sampai ya kadang sore, siang, dan kita semua rata-rata juga bekerja kan Mas, terus kita juga membagi waktu kadang siang, kadang malam. Nah, itu kadang juga teman-teman mengumpulkan teman-teman yang lain itu kadang juga susah. Jadi waktu dan tenaga itu kadang untuk
pengerjaan tersebut. Iya. Lebih besar ke pengumpulannya yang Pengumpulannya, mengerjakan iya. seniman-senimannya kan susah, gitu. Oke. Baik, dari Pak Nuswantoro mungkin ada tambahan terkait dengan apa sih yang menjadi tantangan kemarin? Kok tantangannya yang kalau bisa ditambahkan antara lain dalam persoalan bahan kami juga kadang-kadang kekurangan karena beberapa bagian itu kami sangat membutuhkan misalnya tutup botol. Itu masih karena warnanya yang kami inginkan kan bisa beraneka warna ya, ada hijau, biru, merah. Kadang-kadang kita kesulitan ada stok untuk warna merah itu agak sedikit kurang sehingga kita harus menunggu pasokan tutup botol yang berwarna merah misalnya begitu. Dan selain itu juga terkait dengan rencana-rencana ke depan yang kami juga membuat karya instalasi berbahan plastik itu kami rasanya kalau ada dukungan dari masyarakat atau siapapun yang bisa mendukung terkait material plastik itu kami sangat welcome untuk bisa menerima itu. Oke, itu untuk rencana kedepannya Kedepan, kayak iya. gitu. Kalau mau ikut lagi. Iya. Tapi memang ada rencana untuk ada pagelaran seperti itu lagi atau bagaimana? Bukan pagelaran, Bang. Kita ini memang apa ya? Mau bikin gitu. Mau bikin. Mau bikin. Kayak Mau semacam bikin untuk menghias kampung kita itu supaya menarik. supaya gitu. menarik. Ya tadi ya sempat dijelaskan taman apa tadi? Yang saya Taman Robin. Nah, Jalan menuju Taman Robin itu supaya lebih menarik dari mulai dari jalan raya sini sampai ke taman. kali ya, Oke. kalinya itu ke Taman Robinnya itu. Ya tadi seperti yang dibilang kalau misalnya ada wisatawan datang. Betul. Iya, nggak kecewa gitu. Baiklah. Kita akan jeda dulu ya, Bapak Nuswantoro, Bapak Dardo juga Bapak Yuniarto. Untuk kalian ini Stalovers yang ingin bergabung, WhatsApp masih kami buka ya di 0818621013. Tema kita cukup menarik ya, pelestarian budaya lokal dan juga revitalisasi kampung Cokrokusuman. Sekali lagi streaming www.jogjastreamer.com, harianjogja.com maupun di starjogja.com. Yes, kita masih di Star Community ya untuk edisi hari ini 9 Februari 2024 bersama Iwan Agastia. Dan kita masih bahas terkait dengan upcycle, pelestarian budaya lokal dan juga revitalisasi kampung Cokrokusuman. Masih bersama dengan kita juga ada Bapak Nuswantoro. Beliau adalah jurnalis media lingkungan Mongabe Indonesia. Ada Bapak Daru, penggiat kampung Cokrokusuman beserta Bapak Yuniarto, seniman dari kampung Cokrokusuman. Tadi udah dijelaskan terkait dengan upcycle ya, bahwa di kampung Cokrokusuman akan diadakan, bukan diadakan sih, istinya adalah memprakarsai untuk upcycle yang ada di Yogyakarta kayak gitu ya. Dan infonya kalau misalnya ada turis atau wisatawan yang datang itu nggak kecewa ya, bahwa di kampung Cokro itu ada budaya yang harus benar-benar dilestarikan kayak gitu ya. Nah dari obrolan yang terakhir tadi terkait dengan tantangan itu kan udah terjawab juga bahwa bahannya itu yang pertama, terus juga mengumpulkan masanya untuk membuat itu juga menjadi satu tantangan juga ya. Nah kedepannya tadi juga sempat di spill terkait dengan akan ada beberapa upcycle yang akan dibuat kayak gitu ya. Rencananya itu udah mulai start atau baru direncanakan dulu ini? Monggo silakan. Ada Bapak Nuswantoro, Mas Daru, Mas Yuniarto, monggo silakan. Ya baik, ada beberapa ide yang coba ya ingin kami wujudkan. Yang mungkin yang terdekat adalah dua hal. Satu, kami ingin membuat bola dunia yang terbuat dari sampah plastik, terutama gelas plastik, dan itu kami sudah memperkirakan kebutuhan gelas plastik yang untuk dalam rangka pembuatan itu jumlahnya cukup banyak. Kemudian berikutnya adalah membuat peta Indonesia terbuat dari botol, tutup botol minuman. Dan rencana kami dalam pembuatan peta Indonesia ini kami melibatkan anak-anak pelajar untuk dilakukan di situ. Dan sebelumnya kami untuk bisa membuat itu mungkin akan membuat semacam workshop kecil, memperkenalkan, melatih anak-anak untuk bisa memanfaatkan sampah plastik itu menjadi barang yang lebih bernilai, yang lebih punya nilai artistik
kira-kira begitu Mas Iwan. Ini dari Mas Daru nih atau Pak Daru terkait dengan rencana ke depan itu sudah ada nih gambarannya mau bikin apa kayak gitu ya. Tadi juga melibatkan warga anak kecil ya dari Kampung Cokro kayak gitu. Nah, apakah dari Kampung Cokro sendiri sudah siap nih dengan segala sesuatu terkait dengan manpowernya, bahannya untuk membuat tadi yang sempat dijelaskan bahwa Kampung Cokro akan menjadi salah satu kampung wisatawan kayak gitu. Monggo silakan. Iya. Kalau dari anak-anaknya, dari pemudanya gitu kan, dari warga yang terlibat di itu sebenarnya banyak Mas, cuman kita perlu waktu untuk kumpul, perlu waktu untuk ngobrol dengan mereka itu karena mereka yang bersekolah di jurusan seni itu juga banyak gitu, terutama mereka juga sering sama Mas Yuniarto ini mural gitu Mas, mural di tembok sebelah gang sebelah sana, terus gang masuk sini. Nah, itu muralnya itu sendiri terkait dengan kegiatan bikin ikan itu tadi. Di mural itu kan juga banyak lukisan-lukisan sama pitutur tentang kampung Pitutur itu bisa terlaksana. Nah, itu kemarin juga banyak mural, rencananya juga anak-anak itu dilibatkan dalam mural tersebut gitu. Jadi istilahnya bahwa sudah siap ya, walaupun besok ada sesuatu yang baru kayak gitu atau mau bikin sesuatu yang baru, bahwa manpower warga semuanya sudah siap siap dan kita rencananya sudah siap. Besok rencana mau bikin ini, nah tinggal kita mengumpulkan, kita bicara lagi sekalian nanti untuk dari pihak-pihak mana yang bisa membantu supaya terlaksana itu kita hubungi kembali. Oke. Iya. Bapak Yuniarto ada tambahan mungkin? Kalau untuk kesiapan secara keseluruhan sudah siap Mas. Untuk yang belumnya apa ya? Ya tuh, mengumpulkan warga ini. Mengumpulkan warga. Kita itu kesulitan Mas. Soalnya kan karena kesibukan masing-masing. Iya, punya kesibukan itu. Baik. Sebenarnya kalau untuk Kampung Cokro Kusuman sendiri, potensi yang ada di kampung itu apa aja sih? Potensi dari kampung itu banyak Mas, dari budaya, dari ada semacam apa Mas ya? Cokro Wiromo, gamelan itu. Ada serandil, pasembaja itu. Yang masih berjalan sekarang? Iya, itu masih berjalan itu Mas. Rutin itu malah itu. Dan warga yang ikut juga banyak. Banyak, iya. Baik. Banyak. Berarti memang mendatangkan kayak seniman khusus atau memang dari warga sendiri yang dari warga sendiri juga. Dari memang seni ya, itu banyak Mas jadi. Dari warga sudah bisa mengajarkan ke warga yang lain. Iya, gitu. Karawitan tuh bahkan anak-anak kecil sudah mulai ikut juga. Mulai kalau latihan yang di Taman Dewasa. Sini kan kalau malam itu masih latihan gitu. Nah, dari situ kita ini bagus sekali kalau bisa saling mensupport kan, bagus sekali. Pernah nggak sih ada misalnya dari stakeholder atau pihak luar yang datang ke Kampung Cokro bahwa, ternyata potensi budaya yang ada di Kampung Cokro itu luar biasa loh. Pernah diangkat atau mungkin anak-anaknya dibawa ikut lomba, atau baru kemarin itu juga ikut lomba untuk yang upcycle sendiri? Ya, kalau upcycle kebetulan baru kemarin. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu kami misalnya yang karawitan anak itu sudah beberapa kali pentas di tempat lain di luar. Dan beberapa kali kami menyaksikan sebenarnya ada turis dari luar yang masuk ke kampung dan melihat-lihat suasana kampung. Jadi menurut kami sebenarnya kampung itu bisa menjadi tempat wisata yang menarik, terutama yang mereka yang berasal dari punya perbedaan budaya dan seterusnya yang ingin melihat apa sih beda tempat tinggal mereka dengan tempat tinggal misalnya di Jogja gitu. Dan beberapa kali juga kampung kami itu menjadi lokasi pembuatan film atau dokumen semacam itu. Itu artinya sebenarnya ada spot-spot tertentu yang menarik untuk dilihat dan itu yang ingin kami terus gali dan kalau bisa dipromosikan supaya bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan yang ke kampung datang kami. Ke kampung gitu. Betul. Selama ini untuk promosi itu sudah dilakukan apa aja nih Bapak terkait dengan promosi keluar?
Sejauh ini masih mungkin dari mulut ke mulut, kemudian tapi kami juga punya semacam blog yang dari sana mungkin bisa dibaca oleh kalangan yang lebih luas. Dan saya kira beberapa kegiatan di kampung kami yang kemudian diketahui oleh pihak luar antaranya juga bisa kemungkinan bisa diikuti lewat blog itu. Dan saya kira kesempatan semacam ini juga merupakan satu kesempatan yang baik bagi kami untuk bisa sounding ke masyarakat. Sounding ke masyarakat, betul. Dan ya mudah-mudahan dengan semua apa yang sudah kami kerjakan ini bisa memberi dampak yang positif buat Kampung Cokro Kusuman. Oke, baik. Artinya bahwa segala aktivitas kebudayaan yang ada di Kampung Cokro Kusuman memang sudah disupport banget oleh semua masyarakat yang ada di sana gitu ya, tidak terkecuali dari anak kecil sampai yang dewasa betul, gitu ya. Betul. Nah, kalau berbicara soal kebudayaan yang ada di sana juga nih, pengembangan dan juga pelestarian budaya lokal tuh sebenarnya sekarang lagi marak banget dinaikkan oleh beberapa kampung wisata kayak gitu. Nah, apakah di Kampung Cokro Kusuman juga sama? Ada mungkin kayak semacam orang yang datang untuk memberikan ilmu terkait dengan ilmu tadi misalnya karawitan. Jadi bukannya dari lokal aja tapi dari luar juga ikut datang untuk memberikan ilmu kayak gitu, Pak. Ya, jadi Kampung Cokro Kusuman ini kan sebenarnya sudah dinobatkan sebagai kampung wisata, dan untuk klasternya sendiri ada klaster seni dan budaya. Kami ingin mengangkat itu di bidang seni dan budaya, dan kebetulan kami di kampung ini punya banyak talenta yang terkait dengan itu. Ada beberapa tokoh yang kalau boleh kami sebutkan itu punya hubungan dengan seni budaya. Misalnya ada tokoh ketoprak yang dulu pernah tenar, misalnya Ki Bonggol. Kemudian yang terkait seni tari juga ada, kemudian karawitan juga ada, dalam masalah bidang seni kriya juga ada. Ya. Jadi saya kira untuk potensi SDM-nya saya kira mencukupi, tinggal bagaimana mengelola ini menjadi sebuah mewujud dalam sebuah karya yang lebih continue, kira-kira begitu. Dan ya tentu saja semua ini harus ada banyak dukungan yang dan pihak yang terlibat. Nah, ini kembali ke Pak Daro ya terkait dengan penggiat Kampung Cokro Kusuman nih. Kalau berbicara soal budaya lokal, memang anak muda nih terutama apa sih budaya gitu. Saya pengennya main ke mall nih. Nah, kalau dari teman-teman yang muda di Kampung Cokro bagaimana ini, Pak Daru? Kalau teman-teman dari Kampung Cokro itu terutama pemuda itu ya Mas ya, itu kelihatan sekali kalau misalnya waktu ada kegiatan 17 Agustus itu Mas. Kalau 17 Agustus dari karnaval, dari lomba-lomba yang kita adakan untuk memperingati itu, mereka bikin itu sangat kreatif sekali Mas. Jadi misalnya kayak kemarin kita bikin bendera itu ya Mas. Kita bendera panjang itu sepanjang 75 meter itu ya. 75 meter tuh panjang tuh Mas. Itu mereka sangat antusias bikin itu. Terus bikin mural terus itu. Jadi dari situ ketertarikan mereka untuk berkesenian, berbudaya itu sebenarnya sudah ada. Karawitan tuh banyak anak kecil yang sangat tertarik untuk ikut itu. Selain mereka juga mungkin kadang juga ke mall juga itu ya Mas ya. Tapi kadang juga untuk berkesenian itu mereka sudah punya banyak seni. Rasa kecintaan itu. Iya, kita sudah memperhatikan itu dan terlihat pada saat ada kegiatan itu mereka sangat kreatif sekali. Jadi kalau misalnya ada seperti ini kita bikin, mereka langsung ngeh gitu, langsung ikut dalam kegiatan itu, terlibat dalam aktivitas gitu ya. Baik. Iya. Ini artinya bahwa memang untuk penduduk atau penggiat di Kampung Cokro itu tidak hanya Mas Daru aja, tapi semuanya. Iya, semuanya ya. Saya mewakili aja. Ini kalau berbicara soal revitalisasi kampung nih, tadi sempat disinggung sama Bapak Nuswantoro. Nah, kalau yang dari Pak Nuswantoro, Mas Daru atau Bapak Yuniarto terkait dengan revitalisasi Kampung Cokro Kusuman nih, yang bisa dipahami terkait dengan revitalisasi kampung itu sebenarnya pengennya ke arah mana sih? Monggo silakan. Ya, jadi revitalisasi kampung itu kan maksudnya menghidupkan kembali kampung yang ya sebenarnya Kampung Cokro Kusuman punya keistimewaan karena ya selain posisi yang strategis menjadi penyangga sumber filosofis tadi, dari segi kesejarahan sendiri Kampung Cokro Kusuman itu sangat penting
Dan ya kita tahu misalnya di dekat di Cokrosuman tuh ada apa namanya Pasiraman, jadi situs budaya yang dulu menjadi tempat mandi para apa namanya putri keraton dan mereka para bangsawan yang kebetulan berburu di Merapi. Biasanya sebelum pulang mereka akan membersihkan diri di Pasiraman. Nah itu kami juga kepingin situs budaya itu bisa dihidupkan lagi, kembali ya, gitu betul. Kemudian beberapa potensi budaya yang ada misalnya seperti yang tadi disebutkan dari karawitan, dari kesenian Cokro Wiromo tadi, itu juga ingin kami hidupkan lagi. Dan secara rutin sebenarnya di tahun-tahun kemarin itu kami juga terlibat dalam prosesi Mertijode, satu prosesi budaya yang ingin merawat Kali Jode itu tetap lestari, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan ini bisa kami terus kembangkan. Dan antara lain juga kami ingin mewujudkan apa yang disebut sebagai kampung pitutur itu, antara lain juga dalam rangka melestarikan pemikiran atau kalimat-kalimat kebijaksanaan yang ada di kebudayaan kita itu tetap bisa lestari, bisa dikenal oleh generasi muda, dan syukur-syukur itu bisa dipraktekkan, kira-kira begitu. Dari Pak Andaru ada tambahan? Ya, terkait dengan kampung pitutur tadi, sebenarnya kita mau bikin kampung pitutur itu supaya istilah di Jawa itu ya unggah-ungguhnya itu ada gitu kan, misalnya karena kita di dalam kampung tersebut juga tidak hanya penduduk asli di situ, banyak anak kos di situ gitu, supaya bisa memahami juga budaya adat istiadat yang ada di Jogja itu seperti apa. Nah itu kampung pitutur itu ada kata-kata Jawa ya yang sangat maknanya itu sangat dalam gitu ya. Jadi untuk bicara tata krama, unggah-ungguh sama orang tua seperti itu. Jadi yaitu kampung pitutur itu supaya masyarakatnya juga lebih saling menghargai, saling menghormati, itu supaya lebih bagus lagi, supaya lebih bisa dalam lagi. Iya. Oke, Bapak Yuniarto ada tambahan terkait dengan kampung pitutur? Untuk kampung pitutur itu, kalau dari kita warga masyarakat itu merealisasikan untuk di mural ya Mas ya. Kita di mural, di tembok-tembok, di tempat strategis yang orang itu sekali lihat langsung baca itu loh. Biar kita itu kembali lagi istilahnya ngajeni itu loh Mas. Oh, iki artinya gini. Nah gitu. Oke. Jadi berarti konsepnya nanti akan dimuralkan kayak gitu ya? Iya, kita muralkan. Ada berapa titik nih nanti yang bakalan dibuat? Ya kalau untuk titiknya itu ya ada sudah dimulai ya. Sudah dimulai Mas. Jadi ada tembok yang kosong itu kita minta izin sama yang punya dalam gitu kan. Kita cat, kita mural, ada kata-kata di situ. Nah, rencananya di situ nanti kalau ada yang dari bentuk ikan tadi kita tampilkan di situ, ada kata-kata pitutur di situ, ada kata-kata Jawa di situ, jadi kita gabungkan Mas. Jadi nanti supaya ada bentuk ikannya, terus ada kalimat-kalimat yang bagus itu kan, orang masuk bisa, oh ini artinya apa, bisa mempelajari itu. Baik. Ini yang menarik adalah kenapa milihnya pitutur ya sebagai kampung pitutur nih nanti kampung Cokrokusuman. Kenapa pilihnya itu? Gak kampung wisata apa kayak gitu? Moga silakan. Ya ini ada kaitannya juga dengan istilahnya diferensiasi dan karena ada banyak kampung yang sudah melakukan hal untuk mengangkat kebudayaan, tapi kadang-kadang mereka sama dengan tempat lain. Nah kami ingin beda sehingga ketertarikan dari publik, dari masyarakat itu menjadi lebih besar. Dan kami juga menganggap persoalan pitutur ini cukup krusial karena kita tahu kita hidup di zaman di mana nilai-nilai baru selalu terus datang gitu ya, dan ada kekhawatiran dari kita generasi muda itu mulai kehilangan
jati diri, kehilangan apa namanya pegangan terkait itu. Padahal kita sendiri itu sebenarnya punya nilai-nilai kearifan yang harusnya terus dipegang karena itu bisa memandu menghadapi persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Dan ya seperti tadi sudah disampaikan, di beberapa titik kami sebenarnya sudah menampilkan itu dalam bentuk mural. Misalnya yang salah satu titiknya misalnya kalau di dekat sekolah itu misalnya Engarso Song Tulodok, Dwi Handayani, sepi ing pamrih rame ing sepi ing pamrih rame ing gawe, semacam itu kira-kira. Oke, ini berkaitan dengan seniman di sini ada Bapak Yuniarto ya. Nah, anggarannya itu dari mana sih? Sebenarnya kan perlu nih namanya cat, kuas dan semua yang berhubungan dengan pembelian. Ini bagaimana support dari masyarakat atau ada emang stakeholder yang memberikan support bahwa oke, Kampung Cokrokusuman akan saya support untuk bikin kampung pitutur kayak gitu. Mau silakan. Kalau anggaran itu untuk sementara kita support sendiri Mas, sebagian, dan kemungkinan besok ya kita akan mencari anggaran dibantu oleh dari RW, dari RT, kita mungkin bisa merealisasikan lewat anggaran tersebut. Jadi artinya bahwa ketika bikin satu titik itu kan perlu dana yang nggak sedikit ya. Karena kan overall gede ya. Betul. Ini dari teman-teman atau dari warga bagaimana nih Pak Daru terkait dengan bikin satu tema tapi terkendala dengan itu tadi nih supportnya itu bagaimana sebenarnya? Iya. Kalau support seperti yang waktu kita bikin sebelum mural ikan itu ya, waktu kita bikin ikan itu kita berembuk duit, kita bikin ini, kita butuh dana ya tidak sedikit gitu kan. Terus kita bicarakan lagi ke tingkat RT, setelah tingkat RT kita bicarakan lagi ke tingkat RW, dan di tingkat RW itu sangat support Mas. Jadi wah pakai ini ya Mas Daru, pakai ini, dana ini ada, kita bikin ini. Nah sekarang kita mau bikin apa rencananya Mas Daru, seperti ini. Akhirnya ya dari RW tersebut memberikan dana gitu kan. Terus dari awal terus kita bikin kira-kira butuhnya berapa, cukupnya seberapa lah, itu kita bikin seperti itu. Baik. Jadi kalau misalnya dananya itu banyak ya kita bisa bikin yang bagus gitu. Banyaknya tergantung dananya juga. Itu dia kembali ke dana. Iya. Memang kendala utama itu. Benar-benar. Ini harapannya segala semua lini masyarakat yang ada di Kampung Cokro bisa memahami juga ya. Ketika kita mau bikin sesuatu, dananya ada, oke kita bikin. Kalau misalnya belum ada masih sedikit, ya udah kita bikin satu dulu. Besoknya nabung lagi. Okay. Harapannya nggak hanya di kampung, nanti ya bisa keluar juga nih para seniman untuk melukis mural di misalnya di tembok mana gitu dipanggil sama. Baik. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, kalau ngomongin soal pelestarian budaya emang agak panjang pertanyaannya, cuma waktu yang membatasi. Bapak Nuswantoro, Bapak Daru, dan juga Bapak Yuniarto, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat, monggo silakan terkait dengan upcycle pelestarian budaya lokal dan juga revitalisasi Kampung Cokrokusuman. Dari Bapak Nuswantoro dulu, monggo silakan. Ya baik, terkait ini terkait dengan beberapa rencana yang coba kami wujudkan, itu misalnya pembuatan upcycle dari sampah plastik itu. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang atau pribadi yang mau mendukung dengan menyediakan materi sampah plastik daripada disimpan atau dibuang menjadi rongsokan, kira-kira begitu, kami siap menampung itu untuk diwujudkan dalam bentuk karya seni yang lebih indah dan bisa dinikmati bersama. Oke, dari Pak Daru monggo silakan. Dari saya mungkin harapan saya untuk generasi muda yang mungkin terutama yang di Cokrokusuman, untuk dalam waktu dekat mungkin kita bisa saling menguatkan lagi, untuk saling berkumpul lagi, kita bikin sesuatu yang baru lagi gitu. Jadi dalam waktu dekat kita akan bikin itu Mas, untuk generasi mudanya. Baik, pokoknya harus ikut semua. Jadi Bapak Yuniarto monggo silakan. Oke, baik, sama aja. Baik, Bapak Nuswantoro, Bapak Daru, dan juga Bapak Yuniarto, terima kasih sudah hadir di kesempatan malam hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas, pelestarian budaya lokal dan juga revitalisasi Kampung Cokrokusuman untuk kedepannya bisa benar-benar terlaksana dan
Gak hanya dari kampung aja nih, nanti untuk produk dari hasilnya bisa dipajang. Kalau misalnya tadi harapannya bisa dipajang di Malioboro, nanti bisa dipajang di Malioboro ya. Amin. Amin. Oke, Terima kasih, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Semoga lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya. Iya, terima kasih Mas. Baik, itu tadi obrolan menarik saya Stalovers bersama dengan Bapak Nuswantoro, Bapak Daru dan juga Bapak Yuniarto dari Kampung Cokrokusuman ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya sudah mendengarkan streaming www.jogjasimas.com, harianjogja.com maupun di starjogja.com. Iman pamit, selamat malam dan selamat beristirahat.